Jika memang pemimpin malaikat bisa murtad dan membawa sepertiga malaikat lainnya untuk menentang Allah, berarti malaikat punya kehendak bebas sama seperti manusia. Lalu bagaimana dengan iblis? Apakah berlaku sama? Apakah bisa iblis bertobat lalu menjadi baik karena kehendak bebas itu sendiri? Ya, yang dalam tanda petik makhluk-makhluk yang mempunyai kehendak bebas itu adalah Allah. Allah itu sebenarnya bukan makhluk, tapi saya beri tanda petik tadi ya. Allah, manusia, malaikat. Nah, iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi iblis itu juga jenisnya malaikat. Jadi manusia, malaikat, iblis, Allah itu adalah makhluk-makhluk dengan kehendak bebas. Artinya bahwa dia mempunyai kehendak untuk melakukan ini atau itu. Nanti beda kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kehendak bebasnya itu tidak bisa lagi dia dengan bebas tetap memilih, tetapi tetap memilih dosa daripada memilih Allah. Itu konteksnya lain. Tapi artinya adalah bahwa iblis pun itu mempunyai kehendak bebas. Karenanya dia bisa memberontak terhadap Allah, lalu akhirnya dibuang ke bumi. Ini menjadi pertanyaan yang unik. Apakah bisa suatu saat iblis menjadi sadar dan bertobat? Ya, setelah iblis pikir-pikir, dulu waktu hidup sama-sama dengan Allah, penuh kemuliaan, sekarang dibuang, ini kok ya dimusuhi oleh Allah, diusir-usir oleh orang Kristen, dalam nama Yesus, nyala engkau. Wah, iblis pikir-pikir, alangkah baiknya bertobat. Kira-kira memungkinkan tidak? Apakah bisa iblis sadar dan bertobat dan kembali kepada Allah? Dan apakah iblis yang bertobat dan kembali kepada Allah itu bisa diterima, diampuni oleh Allah? Dulu ada orang pernah tanya sama saya, kalau iblis bertobat kembali kepada Allah, apakah Allah mau mengampuni iblis? Saya bilang tidak. Lalu dia bilang begini, bagaimana Allah mengajar kita mengampuni, sedangkan Allah sendiri tidak mau mengampuni musuh bebuyutannya, yaitu iblis. Nah, begini saudara ya, mengapa atau apakah mungkin iblis itu bertobat? Secara teoritis bisa dikatakan ya, karena dia punya kehendak bebas. Tapi secara empiris menurut saya tidak bisa. Kenapa? Mari kita membandingkan ini dengan apa yang dialami oleh manusia. Pertama, manusia yang berdosa atau sudah jatuh ke dalam dosa itu mengalami apa yang disebut sebagai total depravity, kebejatan total. Artinya manusia itu mengalami ya dalam seluruh aspeknya itu sudah berdosa, pikirannya, hatinya, perbuatannya. Kalau kita melihat dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, segala selalu semata-mata. Ini menunjukkan bahwa manusia memang telah jatuh pada total depravity. Lalu dalam Roma 8 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena dia tidak takluk kepada hukum. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin manusia yang telah berdosa itu ya bisa taat kepada hukum. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Maka ada seorang namanya G.I. Williamson, dia mengatakan, karena manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus menerus. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Tidak bisa. Itu total depravity. Karena itu maka dalam kondisi semacam ini, manusia memang makhluk bebas. Tetapi dia karena telah mengalami kebejatan total, dia tidak bisa dari diri sendiri memilih untuk kembali kepada Allah. Tidak bisa. Manusia berdosa tidak bisa memutuskan dari diri sendiri untuk datang kepada Kristus, percaya pada Kristus. Tidak. Karena itu kalau orang bisa percaya pada Kristus bukan karena orangnya mau atau mampu datang pada Kristus. Tidak. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada orang yang bisa datang kepadaku, tidak ada orang bisa percaya pada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi mengapa saya bisa percaya Yesus? Karena Bapa menarik saya.
Mengapa saudara bisa percaya pada Yesus? Karena Bapa menarik saudara. Kalau Bapa tidak menarik, manusia berdosa yang sudah bejat ini tak mungkin bisa datang. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 65. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan padanya. Jadi kalau Bapa tidak mengaruniakan hal itu, saudara tidak akan bisa datang pada Kristus. Kalau saudara bisa datang, karena Bapa mengaruniakan iman itu kepada saudara. Kisah 11 ayat 18. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin pada hidup. Pertobatan yang memimpin pada hidup ini bukan bertobat dari dosa, tapi percaya Yesus maksudnya, ya. Nah, berarti orang bisa percaya Yesus kalau Allah mengaruniakan pertobatan itu. Kalau Allah tidak mengaruniakan pertobatan, tak mungkinlah orang itu bisa bertobat. Lalu Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Kalau kamu bisa percaya pada Kristus, itu karunia. Pemberian dari Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa manusia yang telah bejat total, dengan kebebasannya sendiri, tak mungkin memutuskan datang kepada Kristus. Butuh anugerah dari Allah yang menarik atau mengaruniakan pertobatan, baru bisa manusia berpikir untuk kembali atau percaya kepada Kristus. Nah, manusia sudah bejat seperti itu tidak bisa. Sekarang kita bertanya, antara manusia dan iblis mana lebih bejat? Yang mana, Tensa? Ya, antara manusia dan iblis mana lebih bejat? Manusia lebih bejat. Ya, kita ini digoda oleh iblis. Bahkan saudara, Yohanes 8 ayat 44 bilang, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendak sendiri, sebab dia adalah pendusta, bapak segala dusta. Berarti kita yang manusia berdosa ini, itu bapaknya tuh iblis. Bayangkan kalau yang manusia berdosa saja itu sudah bejat, apalagi bapaknya. Bapaknya jauh lebih bejat. Maka dalam Efesus 6 ayat 12, ya, dikatakan pengikut-pengikutnya disebut roh-roh jahat. Iblis sendiri disebut sebagai si jahat. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa itu berarti bahwa manusia sudah bejat, tapi iblis jauh lebih bejat. Ini bapaknya, bosnya. Nah, sekarang manusia yang baru bejat begini saja tak bisa datang kepada Allah dengan kehendak bebasnya, butuh anugerah. Mana mungkin iblis yang lebih bejat bisa dengan kebebasannya sendiri kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah? Tidak bisa. Ya, supaya manusia bertobat butuh anugerah Allah. Supaya manusia percaya butuh anugerah tarikan Allah. Maka supaya iblis bertobat atau supaya iblis percaya, jauh lebih butuh tarikan Allah ketimbang manusia. Tapi persoalannya adalah bahwa Allah tidak memberlakukan anugerahnya bagi iblis. Ya, Allah malah memastikan penghukuman bagi iblis dengan seluruh pengikutnya. Maka pertanyaannya adalah, mana mungkin iblis bertobat? Pertanyaan kita, lah terus kenapa Allah tidak mau mengaruniakan anugerah pada iblis? Yang namanya anugerah itu kan bukan hak. Itu terserah Allah lah. Tidak semua manusia Allah karuniakan iman kok. Lalu apa dasarnya dia mau karuniakan itu pada iblis? Manusia berdosa, Allah adil. Keadilan Allah buang semua ke neraka. Tapi karena dia beranugerah, maka dia mau kasih anugerah itu kepada beberapa orang. Maka yang lain masuk neraka dapat keadilan, tapi yang masuk surga dapat anugerah. Yang dapat ketidakadilan itu tidak ada. Kalau iblis masuk neraka nanti itu keadilan. Dan adalah hak Allah untuk memberi anugerah kepada siapa dia mau beri, dan kepada siapa dia tidak beri. Itu bukan hak kita. Kalau Censa pergi ke pasar, ketemu pengemis, ya, pengemis yang satu bilang, ibu tolong saya lapar dari kemarin belum makan, Censa kasih uang 5.000. Ketemu lagi pengemis kedua, minta lagi, Censa tidak kasih. Pengemis ketiga lagi, Censa tidak kasih. Lalu pengemis kedua dan ketiga menuntut Censa di pengadilan. Mengapa pengemis satu dikasih, lalu kami berdua tidak? Apa jawabnya?
Uang saya, ya kan? Saya Suka. tidak punya hak untuk kasih kamu. Saya tidak punya kewajiban kasih kamu. Kamu tidak punya hak untuk menerima uang dari saya. Kalau saya mau kasih, terserah saya lah. Itu uang saya. Itu anugerah. Karena itu, iblis tidak punya hak mendapatkan anugerah dari Allah. Semua manusia tidak punya hak dapat anugerah dari Allah. Kita berdosa, iblis berdosa. Semua layak dapat keadilan, yaitu masuk neraka semua. Tapi karena Allah itu mau berikan kemurahan, ya dia memberikan kemurahannya kepada siapa dia mau. Nah, kepada orang-orang yang dia mau itulah dia menarik dan memberikan iman sampai akhirnya percaya. Kalau begitu, ketika saya bisa percaya pada Kristus bukan karena saya mampu percaya. Itu karena anugerah saja. Kalau saudara bisa datang pada Kristus bukan karena saudara mampu percaya, tapi itu ditarik oleh Allah Bapa. Itu anugerah. Makanya kalau kita bisa percaya, jangan sombong. Karena kalau dia tidak tarik kita, kita model sama seperti semua orang yang tidak percaya. Maka itulah amazing grace. Anugerah yang besar. Kalau kita diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya.